Sudah Ibu. Sudah. Sudah jadi besar dia atau belum? Sudah Ibu. Sudah, oke. Baik, jadi kita belajar tentang cara pembuatan kosmetik yang baik. Oke. Jadi pada saat membuat kosmetik ya harus diperhatikan hal-hal yang terkait ya. Jadi ada standarnya ketika kalian membuat suatu kosmetik. Sama ya seperti obat-obat juga ada standar terkait bagaimana cara membuatnya, kemudian peralatan-peralatannya, bangunannya, izin-izinnya dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita sekarang belajar cara pembuatan kosmetik yang sesuai standar. Oke. Kenapa dia tidak mau next? Oke. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pada peraturan BPOM ya, nomor ada yang tahun terbaru sekarang tahun 20 ya, tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, tapi tidak terlalu banyak perubahan ya. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan ya dalam pembuatan kosmetik. Yang pertama ya, memperhatikan manajemen mutunya. Yang kedua, ketentuan umum. Yang ketiga, personalia. Keempat, bangunan dan fasilitas. Yang kelima, peralatan. Yang keenam, sanitasi dan higien. Yang ketujuh, produksi. Yang kedelapan, pengawasan mutu. Yang kesembilan, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, kemudian penanganan keluhan dan penarikan produk. Kurang lebih hampir mirip ya dengan pembuatan obat yang baik. Oke, kita bahas satu persatu ya dari 13 aspek yang tadi harus diperhatikan. Nah, yang pertama dulu ya, sistem manajemen mutu ya. Jadi sistem mutu pada CPKB dibuat, kemudian ditetapkan dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan itu dapat dicapai. Kemudian yang kedua, sistem menetapkan struktur. Jadi harus ada struktur organisasi, siapa direkturnya ya, siapa bagian QC-nya, QA-nya, HRD-nya, semuanya. Harus ada struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan ya. Kemudian tanggung jawabnya, kemudian prosedur, semua SOP harus ada ya. Kemudian instruksinya harus bagaimana ketika menyalakan alat, ketika mau mencampur, itu harus jelas ya. Kemudian pada saat memproses sediaan ya, itu harus jelas. Kemudian sumber dayanya pun harus ditetapkan sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya ya. Harus ditetapkan, harus punya keahlian masing-masing ya. Kemudian sistem mutu dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Kemudian karakteristik produk dan diperhatikan unsur yang terkait yang ditetapkan dalam pedoman. Pelaksanaan sistem mutu harus menjamin apabila diperlukan dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal. Jadi mulai dari produk masih bahan mentahnya datang aja. Nanti kita belajar ya sampai di belakang-belakang nanti ada dari bahan mentahnya saja sudah harus kita cek. Ya, masih bahan mentah nih yang datang sudah harus kita cek apa saja yang harus ada ya. Sampai produk itu masuk ke dalam pabrik kemudian diolah, sampai bagaimana caranya dia ngambil sampel itu untuk pengujian apakah sudah sesuai standar gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Produk antara dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, kemudian produk antara dan produk yang sudah jadi untuk menentukan apakah dia lulus atau dikembalikan bahan yang kita terima atau dikembalikan kembali ke bagian produksi karena tidak lolos standar ya, berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Oke, sekarang kita berikutnya tentang personalia. Jadi siapapun yang punya tugas yang dibebankan di situ harus sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Jadi harus ada personil yang cukup, tidak boleh kurang-kurang personilnya. Nanti personilnya capek misalnya, terus dia tidak bisa mengontrol dengan baik, akhirnya mutunya turun gitu. Jadi harus personilnya cukup ya. Kemudian harus punya pengetahuan ya, tentang apa produk yang akan dikelola.
kemudian punya pengalaman, punya keterampilan, ya, kemudian punya kemampuan yang sesuai dengan tupoksinya, ya. Kemudian organisasi, kualifikasi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan. Bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kamu produksi terus kamu juga mengawasi, ya pasti kamu bilang aja, udah bagus tuh kalau itu saya sendiri yang produksi, iya enggak? Jadi kalau misalnya Apri yang produksi nih krimnya, terus Apri juga yang mengawasi mutunya, nggak bisa. Harus orang lain yang mengawasi mutunya untuk pengujian mutunya. Karena kalau orang yang sama maka penilaiannya tidak akan objektif, ya. Dia pasti bilang itu saya yang kerjakan jadi pasti bagus-bagus saja gitu. Belum tentu, ya kan? Siapa tahu ada SOP-nya yang tidak dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi harus orang yang berbeda dan tidak bertanggung jawab satu kepada yang lain. Jadi bertanggung jawab kepada siapa? Kepada pimpinan masing-masing bidang. Oke? Sampai di sini jelas suaranya Ibu? Jelas sih. Ya. Oke, kalau tidak jelas Ibu. kasih tahu. Oke. Next, masih tentang personalia, pelatihan semua personil. Jadi setiap bidang itu harus ada pelatihannya, ya. Jadi semua personil wajib diikutkan dalam pelatihan, ya. Terutama personil yang terlibat langsung di dalam proses produksinya, ya. Kegiatan pembuatan mendapatkan pelatihan. Jadi dia harus dapat sertifikat bahwa dia sudah melakukan pelatihan sesuai dengan prinsip CPKB-nya. Kemudian personil yang bekerja bersinggungan dengan bahan-bahan yang berbahaya harus mendapat pelatihan khusus, ya. Terutama bahan-bahan yang mengiritasi kulit, ya. Tidak boleh sembarang orang asal saja pergi pegang, campur dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian pelatihan CPKB dilakukan secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk tetap menjaga mutunya, ya. Kemudian catatan hasil pelatihan disimpan dan efektivitas pelatihan dievaluasi secara periodik. Yang pertama, personil dalam melakukan semua tugas, ya, personil yang di bagian produksi, di bagian pemeriksaan, di bagian pengendalian mutu tuh harus sehat, ya. Tidak boleh ada yang sakit. Kalau ada yang sakit harus istirahat, tidak boleh masuk ke pabrik. Karena saya pernah di pabrik kosmetik, ya, jadi saya tahu persis kalau lagi sakit itu tidak boleh masuk. Karena kalau kita sakit kan sistem imunnya kita lagi nggak bagus, ya toh. Kita bisa saja membawa virus, bisa juga kita kena virus dari tempat kerja. Jadi benar-benar kalau sakit istirahat di rumah, gitu. Ke dokter ada surat izin dokter terus disampaikan ke pimpinan. Oke? Jadi harus keadaan sehat, ya. Dan tidak boleh ada luka. Tidak boleh di badan itu ada luka-luka gitu. Luka terbuka itu akan mencemari, mengkontaminasi produk kosmetik. Oke? Jadi pastikan bahwa semua personil tidak ada yang sakit, tidak ada yang luka-luka, ya. Tidak ada yang ya pokoknya sehat jasmani maupun rohaninya, ya. Tidak dalam keadaan lagi tekanan depresi misalnya, itu nggak boleh, harus benar-benar sehat. Makanya ketika kita mau mendaftarkan diri ke suatu perusahaan obat maupun kosmetik itu ada uji psikologisnya, ya, ada tes psikologisnya, apakah psikologisnya kita bagus atau tidak, ya. Jadi personil dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dilakukan terhadap semua personil yang terlibat dalam proses pembuatan produk. Jadi ingat, ya, setiap kali, bahkan di perusahaan saya sebelumnya tuh setiap 3 bulan itu kami diperiksa, ya, dicek tekanan darahnya, dicek gulanya, suruh periksa ke lab, dibayarkan, ya. Jadi suruh periksa ke lab, ada lab yang sudah kerjasama dengan perusahaan, terus kami disuruh cek ke sana, semuanya diperiksa, gula darahnya, kolesterolnya, semuanya diperiksa, gitu, ya, untuk menjamin bahwa kita ini tetap dalam keadaan yang sehat ketika kita bekerja. Kemudian yang kedua, semua personil menerapkan pola bersih dan atau higien perorangan, ya. Jadi baju tuh datang itu kalau ke pabrik itu ada baju sendiri, kalau masuk ke ruang produksi kita harus pakai baju lab lagi sendiri, ada pakai tutup kepala, pakai masker. Jadi sebelum zaman corona itu kalau kita sudah di lab itu semua sudah harus pakai, ya. Rambut diikat, kemudian pakai tutup rambut,
pakai masker, pakai sarung tangan, sepatu pun sepatu khusus. Jadi sepatunya kita yang dari luar tuh disimpan semua di luar. Ada ruang penyimpanan sendiri, loker ya, dikasih loker, disimpan di situ. Kita masuk dalam keadaan pakai baju yang untuk masuk ke dalam lab. Oke. Jadi benar-benar harus higien. Ya, tangan dicuci, semua dicuci dulu, nanti ada penyemprotan juga baru boleh masuk gitu. Kemudian nomor 3, personil yang menderita penyakit ya atau terdapat luka terbuka. Ya, tadi saya sudah sampaikan, apabila ada menderita penyakit, batuk pilek aja nggak boleh masuk ya. Batuk pilek aja nggak boleh masuk. Terdapat luka terbuka yang dapat mempengaruhi mutu produk, maka tidak akan diperkenankan menangani bahan baku, bahan pengemas, kemudian bahan dalam proses dan juga dalam produk. Jadi karena apa? Ada kontaminasi takutnya dari luka terbuka tersebut kan. Kalau luka terbuka kita tahu lah ya, itu ada bakteri dan lain-lain sebagainya di situ. Nah, apabila tidak sengaja tersentuh di bahan yang akan kita lakukan untuk proses produksi dari bahan dasarnya aja, yaitu sudah kena, nah itu gawat tuh, akan kontaminasi semua produk, maka akan lebih cepat berjamur nanti produknya atau cepat rusak ya. Kemudian yang keempat, setiap personil diinstruksikan untuk melaporkan setiap kondisi sarananya ya. Jadi di tempat kerja kita itu ada alat apa yang rusak, kita harus sampaikan. Kemudian ada alat apa yang nggak bisa jalan, ada apa yang habis ya, cairan ini habis, apapun misalnya sarung tangan aja habis ya, glove habis aja, kita harus melapor juga. Oh sudah habis, atau jangan sampai habis. Biasanya kita persediaan untuk berapa orang dalam waktu berapa minggu, kita sudah harus hitung, oh ya cukup nggak, nanti kalau melapor ke bagian yang pengadaan untuk bahan-bahan untuk pabrik, itu nanti mereka akan membeli. Nah itu jangan melaporkan dalam keadaan sudah habis, biasanya masih ada sisa berapa, segera dilaporkan supaya nanti disiapkan. Peralatan juga kalau ada yang sudah aus, ada yang sudah nggak rusak misalnya, itu harus segera dilaporkan supaya dia panggil mekanik datang untuk perbaiki ya. Ada mekanik di pabrik juga ada gitu. Kemudian peralatan ataupun personil yang menurut pertimbangan mereka dapat mempengaruhi mutu produk kepada atasan langsung, jadi segera melapor kepada atasan Anda. Oke. Kemudian yang kelima, hindari bersentuhan fisik langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Maka semua itu harus masuk ke dalam alat. Jadi kita sudah tidak pegang-pegang manual lagi, ayak-ayak manual ya toh. Tidak, semua sudah pakai ayakan mesin, semua sudah pakai campuran mesin ya, dikempa pakai mesin. Keluar sudah ada di kemasan, tinggal kita masukkan dalam kemasan dosnya ya, kemudian kasih brosur gitu. Personil mengenakan pakaian kerja yang bersih serta perlengkapan lain yang diperlukan ketika melaksanakan pekerjaannya. Dilarang merokok, makan, minum. Yang tidak boleh merokok di ruang pabrik, tidak boleh makan minum di situ. Ada tempat khusus, ada kantin khusus untuk kita makan di sana ya. Enaknya bekerja di pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu biasanya sudah menyiapkan makan siang untuk karyawan. Jadi memang dimasakin, nanti tinggal ambil aja prasmanan ya, ambil aja makanan, kemudian ada kantin untuk duduk makan di situ ya. Kemudian apabila membawa makanan sendiri dari rumah, maka disediakan tempat khusus untuk makan dan minum ya. Kemudian membawa barang-barang lain yang dapat mengkontaminasi bahan atau produk itu dilarang ya, dilarang sangat. Bahkan kalau pakai cincin pun disuruh buka, nggak boleh pakai cincin pada saat di ruang produksi ya. Jadi semua cincin, anting, kalung itu harus lepas, nggak boleh. Karena nanti kalau jatuh kalung di dalam di dalam bahan ya toh, mau cari di mana, masa mau diaduk-aduk itu bahannya, sedangkan kan nggak boleh kontak langsung dengan kulit ya kan, gitu kan repot kalau ada kalungnya jatuh misalnya, aduh masuk di situ, wah itu repot, itu nggak bisa. Jadi semua perhiasan nggak boleh pakai kalau masuk di pabrik ya. Coba kalian perhatikan deh, kalau orang-orang pabrik itu kebanyakan, nanti kalau kalian di kota ya kalian lihat mereka nggak pakai apa-apa gitu, karena memang nggak boleh. Kalau pada saat masuk ke ruang produksi itu semua harus dilepas. Nah kalau simpan di loker ya toh,
semoga maksudnya aman ya, jangan sampai hilang. Kalau perhiasan gitu kan riskan ya kalau taruh di loker gitu, jadi sebaiknya nggak usah dibawa ya. Kemudian dilarang untuk dilakukan di area produksi, laboratorium, gudang, atau area lain yang mempengaruhi mutu produk. Personil yang memiliki kewenangan memasuki area produksi untuk menerapkan pola bersih, higien, perorangan, termasuk mengenakan pakaian kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian produksi. Jadi untuk bagian produksi, kepalanya itu harus sudah mendapatkan pelatihan ya yang memadai dan pengalaman tentunya dalam pembuatan kosmetik. Kemudian dia punya kewenangan dan tanggung jawab dalam manajemen produksi, meliputi semua pelaksanaan kegiatan ya, kemudian peralatan, kemudian personilnya, area produksinya maupun pencatatan. Oke, kepala bagian pengawasan mutu telah mendapatkan pelatihan ya dan pengalaman terkait bidang pengawasan mutu ya, diberi kewenangan penuh dan tanggung jawab dalam semua tugas pengawasan mutu, meliputi mulai dari penyusunan, verifikasi, dan penerapan semua prosedur pengawasan mutu. Kewenangan mendelegasikan atau menetapkan personil apabila diperlukan untuk memberi persetujuan atas bahan yang diterima, mulai dari bahan awal ya, bahan mentah yang diterima itu harus ada ACC dulu, kemudian antara dari bahan awal mau sebelum jadi produk namanya produk antara ya, kemudian produk ruahan, dan apabila sudah jadi maka produk jadi juga yang telah memenuhi spesifikasi ya, atau menolak apabila tidak memenuhi spesifikasi ya. Apabila bahan mentahnya datang tidak sesuai dengan speknya, dikembalikan ya, atau yang dibuat tidak sesuai prosedur maka dikembalikan juga ke bagian produksi ya, dan kondisi yang telah ditetapkan. Personil terlatih dalam jumlah yang cukup ditugaskan untuk melaksanakan supervisi langsung pada tiap-tiap bagian produksi dan pengawasan mutu. Kita lanjut ke bangunan dan fasilitasnya. Apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi bangunan maupun fasilitasnya ya harus ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Kemudian didesain harus sesuai dengan CPKB. Dibangun dan dipelihara ya. Kalau ada lampu rusak diperbaiki ya, jangan sampai pengamatannya error karena ada gelap-gelap di situ, lampunya nggak nyala, cuma nyala satu pada ruangannya besar banget gitu. Itu kan nanti mempengaruhi pencahayaan maupun warna, misalnya mau lihat warna loh lampunya cuma satu kan susah ya, jadi harus tetap ada maintenance ya. Kemudian upaya yang efektif dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan di sekitarnya dan dari hama. Contohnya misalnya banjir ya, di Jayapura ada banjir kan, nah itu gimana caranya ngatasin supaya jangan sampai kebanjiran, kan bisa mengkontaminasi produk-produk yang ada di dalam pabrik. Jadi dibangunlah agak tinggi daerahnya. Kalau sudah tahu di situ kawasan banjir, nah biasanya itu pabrik itu akan bangun dari tanah itu, dari jalan raya itu, bahkan dia akan naikkan sekitar 1 meter atau 2 meter dari jalan raya. Jadi dia akan pastikan bahwa itu tidak akan dapat banjir gitu. Dan hama ya, pastikan tidak ada tikus, tidak ada binatang-binatang yang lain, kecoa ya, pada produk-produk pada bahan-bahan mentahnya ya, pada gudang yang disimpan bahan-bahan mentah itu. Kemudian pada label-labelnya jangan sampai sudah digigit-gigit ya, sudah ada tai-tai tikus di situ, itu kan akan mempengaruhi produk ya. Kemudian produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dan produk kosmetik dapat menggunakan sarana peralatan yang sama ya, tapi harus dicuci dulu ya, harus dilakukan pembersihan dulu, kemudian perawatan untuk mencegah kontaminasi silang ya, dan risiko tercampurnya antara bahan yang satu dengan bahan yang sebelumnya ya. Kemudian harus ada garis pembatas, harus ada tirai. Jadi dari satu ruangan kalau kita mau ke ruangan lain itu biasanya ada tirai plastik ya. Kalau kita dari bagian produksi, kita ada di tempatnya untuk produksi, kita mau pergi ke bahan awal, ke bahan mentah, kita ada dibatasi tirai ya, ada kayak macam plastik, itu plastik tapi tebal ya. Nah, itu ada tirai gitu, baru kita bisa ke ruang sebelah supaya mencegah kontaminasi. Kemudian ada penyekat yang fleksibel ya, berupa tali atau pita, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya campuran
campur baur. Tersedia ruang ganti pakaian dan fasilitas, ada ruang ganti sendiri ya. Kemudian toiletnya harus terpisah dari area produksi. Jadi kalau mau ke toilet memang agak jauh ya. Ruang produksi itu sebelah toilet itu nggak mungkin ya, agak jauh jalannya ya. Saya kalau mau makanya kalau sebelum saya masuk ke pabrik itu saya sudah pastikan ke toilet dulu, karena kalau dari toilet lagi dari sudah masuk ke ruang produksi mau ke toilet lagi udah males ya. Lumayan jauh sih ya. Kalau jalan ya butuh waktu sekitar 15-20 menit. Kalau lari lebih cepat, lari itu 10 menit aja udah nyampe gitu ya. Agak jauh toiletnya memang. Toilet terpisah dari area produksi untuk mencegah terjadinya kontaminasi, karena toilet kan harus ada septic tank. Nah septic tank kan kalau dekat dengan produksi kan nanti kotor ya, kontaminasi ya. Kemudian disediakan area sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan ya. Contohnya untuk penerimaan bahan ya, itu areanya harus sesuai ya. Penerimaan bahan, pengambilan sampel, penyimpanan barang. Yang pertama kali datang kan harus dikarantina dulu toh. Kemudian penyimpanan bahan awal, penimbangan, penyerahan, pengolahan, penyimpanan produk ruahan ya. Kemudian pengemasan, kemudian karantina sebelum produk dinyatakan lulus. Kemudian ada gudang untuk produk yang sudah jadi disimpan di situ sebelum didistribusikan ya. Kemudian ada tempat buat bongkar muatnya. Kemudian ada lab untuk pengecekan ya apakah sudah sesuai dengan standar ya. Kemudian yang ke-12 adalah tempat pencucian peralatan. Oke. Persyaratan bangunan dan fasilitas. Yang pertama, permukaan dinding dan langit-langit itu halus, tidak boleh ada pori-pori ya. Jadi memang kalau bikin pabrik obat maupun pabrik kosmetik ya, apalagi di bagian lab mikrobiologi ya, itu dindingnya halus, tidak boleh ada pori-pori ya. Kemudian harus rata serta mudah dipelihara dan dibersihkan ya. Kemudian lantai di area pengolahan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Yang ketiga, saluran pembuangan air mempunyai ukuran yang cukup memadai ya, dan dilengkapi dengan penyaring agar dapat mengalir dengan baik. Jangan sampai kayak kalian itu ya, kalau praktikum di lab ya toh, terus pembuangan itu yang di tempat pencucian itu ya toh, tinggal siram saja semua di situ, ekstrak kasih buntu itu pembuangannya. Padahal harusnya dibuang dulu ekstraknya, baru tinggal dicuci alatnya ya toh. Tapi karena memang kalian itu asal aja kerjaannya toh, tidak memperhatikan prosedur, maka kalian buang saja di situ lubangnya, akhirnya buntu ya toh. Nah itu kan nggak bagus kayak gitu. Itu namanya tidak memelihara peralatan. Nanti kalau kalian kerja di pabrik nggak boleh ya. Jadi harus ikut SOP, harus buang dulu. Kenapa sih harus buang dulu gini? Harus buang aja di tempat pembuang itu, nggak boleh ya toh. Memang sudah proseduralnya begitu, harus hanya bisa dicuci aja di situ, tapi pembuangannya yang lain lagi ya toh gitu. Kemudian harus mempunyai penyaring, kemudian agar semuanya bisa mengalir dengan baik ya, karena yang tersaring itu kan yang nanti akan dibuang. Kemudian saluran terbuka dihindari, tetapi apabila diperlukan maka diperlukan untuk mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Lubang untuk pemasukan dan pengeluaran udara ya, serta pipa-pipa saluran jika ada dipasang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontaminasi terhadap produk ya. Kemudian bangunan mempunyai penerangan yang memadai ya, lampunya harus terang. Kemudian ventilasi udaranya harus cukup ya, harus sesuai dengan prosedur. Kemudian pipa, fitting lampu, ventilasi, perlengkapan lain di area produksi ya. Area produksi dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk. Peralatan penyebab ceruk yang suka dibersihkan sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Ceruk itu semacam itu loh, kalau misalnya ventilasi kan kadang kalau kena debu ya, ada sarang laba-laba. Nah itu kan suka nempel di situ, nah kan itu sulit dibersihkan ya. Jadi sebaiknya dipasang itu di bagian luar aja ya. Kemudian laboratorium semacam kayak kawat terang itu loh ya. Kemudian laboratorium dibuat terpisah secara fisik ya dari area produksi. Area penyimpanan mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih dan rapi. Kemudian
Masih terkait bangunan, harus ada wastafel ya, serta toilet dengan ventilasi yang baik dan terpisah dari area produksi. Tersedia loker ya di lokasi untuk personil untuk menyimpan pakaian yang dari rumah ya, dan barang-barang lain yang dibawa dari rumah. Kemudian sampah di ruang produksi dibuang di tempat sampah tertutup ya. Jadi pembuangannya memang ada tempat khusus ya, tidak sembarang kita membuang sampah-sampah yang dari bekas produksi tadi. Ya, sarung tangan, kemudian masker dan lain-lain itu ada pembuangannya sendiri. Nanti ada pembuangan sisa-sisa bahan produksi, itu ada lagi tempatnya sendiri ya. Jadi memang ada terpisah. Ada ditulis kok di situ di area di luar tempat produksi. Yang selanjutnya akan dibuang di luar area. Ya, betul. Kemudian rodentisida, insektisida, bahan-bahan fumigasi dan sanitasi tidak boleh mengkontaminasi peralatan. Ya. Kemudian tidak boleh mengkontaminasi bahan awal, produk antara, produk olahan dan produk jadi. Terkait peralatan, maka harus didesain sesuai dengan kebutuhan ya. Permukaan peralatan harus bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses, tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Jadi peralatan itu harus terbuat dari aluminium atau baja ya. Baja ringan ya. Permukaan peralatan tuh pokoknya nggak boleh sampai bisa menyerap bahan tersebut ya, atau mengkontaminasi ya. Kayak plastik itu nggak boleh ya kalau untuk produk produksi, karena plastik itu kan mudah korosif ya, jadi nggak boleh dipakai. Biasanya kebanyakan terbuat dari aluminium atau baja ringan. Peralatan tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk yang sedang kita proses. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebocoran katup ya, karena plastik itu kan gampang ya, kalau dia kena bahan-bahan yang bersifat asam misalnya, itu kan gampang dia meleleh, rusak gitu ya. Tetesan pelumas ya, kemudian modifikasi atau adaptasi yang tidak tepat. Peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan. Setiap kali habis pakai langsung dibersihkan ya, sebelum produksi sebelumnya gitu. Karena apa? Nanti dia lengket kalau tidak cepat dibersihkan ya. Kemudian peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan. Sama ya kalau kalian kayak pakai kalian mau pakai kloroform, itu jangan dekat-dekat dengan api ya. Nggak boleh dekat-dekat dengan listrik, nanti kan itu bahan-bahan mudah menguap toh, takutnya bisa terjadi kebakaran gitu atau ledakan ya. Kemudian kalau kalian habis pakai timbangan langsung dilap bersih ya, dilap bersih supaya tidak karatan. Kemudian kalian habis pakai hot plate misalnya, itu langsung dilap bersih. Jadi kalian kalau ada yang tumpah-tumpah gitu langsung segera dilap, karena kalau kalian tidak menjaga peralatan dengan baik maka kalian sendiri akan rugi. Seandainya itu perusahaan kalian, maka bagaimana rasanya gitu. Itu akan memberikan kerugian buat perusahaan, dan otomatis pasti next time kalian akan dievaluasi dan tidak akan dipakai lagi. Makanya mulai dari sekarang kalian di lab itu sudah harus memelihara alat-alat lab. Jangan dibawa pulang ya, dibawa pulang habis itu tidak dikembalikan lagi, itu sama saja dengan mencuri ya toh. Dibawa pulang nggak dikembalikan, nah itu repot. Jadi corong-corong itu suka hilang, atau bekas-bekas gas hilang, itu bagaimana itu gitu. Jadi nggak boleh. Jadi habis pakai ekstrak itu jangan ditaruh saja di deksikator begitu, terus sudah lulus sudah tidak dibuang sisa-sisanya ekstrak yang ada di situ, yaitu beker gelas supaya bisa dipakai adik-adiknya, itu jangan. Jadi harus dibersihkan, semua dibersihkan, kembalikan dalam keadaan yang bersih ke asisten lab gitu. Itu melatih kalian supaya nanti kalau kalian suatu saat kerja di pabrik itu sudah dengan sendirinya tuh terlatih untuk membersihkan peralatan ketika selesai menggunakan ya. Jadi itu memang di training, kalau tidak memang tidak akan terjadi hal demikian. Kalian pikir ya udah habis timbang ya udah ada jatuh di situ nggak usah dilap, jangan, harus langsung segera dilap. Kalau bahannya korosif bahaya ya toh, alatmu tuh bisa rusak gitu. Kemudian untuk peralatan dan perlengkapan ya, instalasi dan penempatannya harus sesuai ya, sedemikian rupa sehingga menghindari jangan sampai terjadi kesesakan di situ, dan harus diberi tanda yang jelas bagaimana memakai alat tersebut. Diberi tanda ini apanya ya. Kemudian harus
diberi label ya. Kemudian harus ditempel juga di situ SOP-nya gimana, cara gunakan alatnya gimana ya. Jadi walaupun ganti orang dari orang A ke orang B, dia udah baca prosedur di situ. Oh ya, alat ini on off dulu, tekan on dulu yang pertama, yang kedua kasih nyala yang mana, yang ketiga yang mana, kayak gitu ya toh. Itu sudah harus ada SOP-nya juga. Kemudian saluran air, uap air, kemudian udara yang bertekanan tinggi atau ada vakumnya ya, jika diperlukan maka harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau selama kegiatan produksi berlangsung. Saluran di atas harus diberi tanda, semua harus diberi tanda ya. Jangankan untuk itu kamu mau kasih mati keran aja atau mau kasih hidup keran aja ya, kan untuk cuci tangan saja dikasih tanda. Kalau putar ke kanan itu dia on, kalau putar ke kiri itu mati off gitu ya. Sesimpel itu, tapi itu semua harus ada tandanya ya. Kemudian sistem penunjang seperti fasilitas tata udara, pengolahan air ya, air minum, air murni, air suling, uap air dan gas-gas nitrogen harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya ya, supaya jangan sampai personil yang ada di ruang produksi itu sesak napas misalnya akibat ventilasi udaranya tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian pemeliharaan peralatan untuk menimbang ya, biasa kalian di lab kan menimbang, mengukur ya, menguji, mencatat, dirawat ya, harus langsung dibersihkan ya. Kemudian dikalibrasi secara periodik ya, harus dikalibrasi semua alat ya. Kemudian semua catatan perawatan dan kalibrasi harus disimpan di di satu tempat ya. Misalnya habis kalibrasi pH meter tanggal berapa, bulan berapa, itu disimpan catatannya pada tahun berapa dilakukan ya. Masih terkait dengan peralatan dan perlengkapan ya, harus dijaga tetap selalu dalam keadaan bersih ya. Jadi habis kalian pakai gitu terus kalian taruh saja begitu, nanti saja deh baru cuci, enggak. Jadi habis pakai mortir, habis pakai apa misalnya, itu langsung dicuci di situ, dicuci di lap kering bersih, langsung kembalikan ke tempat semula. Maaf ya, saya minum dulu. Ya, jadi langsung dicuci, kemudian kembalikan ke tempat semula. Jangan taruh di tempat lain. Nanti temannya yang berikutnya mau masuk lagi, cari lagi di mana yang tadi disimpan. Tidak boleh. Harus kembalikan obeng-obeng apa yang dipakai semua tuh dikembalikan ke tempat semula. Ya. Kemudian pembersihan dengan cara basah atau vakum lebih dianjurkan. Ya, jika dimungkinkan dihindari penggunaan udara bertekanan tinggi serta sikat ya. Namun jika tetap digunakan harus hati-hati karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi. Prosedur tetap untuk pembersihan dan sanitasi mesin utama dilaksanakan secara konsisten. Kemudian next, sanitasi dan higien ya. Sanitasi dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi ya. Sanitasi dan higien mencakup personil, bangunan, fasilitas, peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan awal yang dibutuhkan ya, serta produk yang sudah jadi, termasuk pun adalah wadahnya ya. Itu harus dijaga semuanya, sanitasi maupun higienitasnya. Oke, kita masuk ke bagian produksi. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas sampai di sini? Hello, sudah jelas kah? Teresa. Jelas Ibu. Oke. Kita lanjut. Jadi sampai di tahap produksi, jadi diperhatikan bahan-bahan awal mulai dari air ya. Air itu diperhatikan, air yang untuk mencampur semua bahan kan gitu, karena kalian kalau praktek apa semua membutuhkan air. Jadi air harus mendapat perhatian khusus karena memang dia adalah satu bahan yang penting ya, dia adalah bahan baku yang penting pada saat produksi. Peralatan untuk memproduksi air ya, serta sistem pengolahan airnya harus menghasilkan air yang bermutu ya. Sistem pengolahan air disanitasi sesuai dengan prosedur tetap.
kualitas air secara kimia maupun mikrobiologinya harus dicek ya, harus dicek. Jadi ada kandungan mikrobiologinya, ada kandungan bakterinya berapa di situ, apakah sudah melebihi dari angka yang ditetapkan atau tidak gitu ya. Digunakan dalam produksi harus dimonitor secara berkala airnya, jangan sampai air yang mau dipakai untuk produksi sudah jamuran misalnya ya, ada sudah di bak penampung misalnya sudah ada lumut-lumut misalnya, itu nggak boleh ya. Kemudian sesuai dengan prosedur tetap dan semua penyimpangan harus segera ditindaklanjuti ya. Apabila dia terkontaminasi bakteri maka harus segera ditindaklanjuti, dikoreksi. Kemudian pilihan metode pengolahan air seperti deionisasi, distilasi ataupun filtrasi itu tergantung dari persyaratan produk. Sistem penyimpanan maupun pendistribusian dirawat dengan baik. Verifikasi bahan ya, mulai dari bahan awal, semua pasokan bahan awal harus diperiksa dan diverifikasi. Berdasarkan apa, dilihat dari surat ada sertifikat ya. Kalau bahan A gitu sertifikatnya harus A dan harus sesuai dengan speknya. Warnanya putih ya toh, hablur. Kalau dia sudah menggumpal nah itu enggak boleh diambil kan ya kan, berarti itu produknya sudah rusak. Harusnya itu dia tidak menggumpal misalnya ya kan, nah itu berarti harus segera dikembalikan gitu ya. Jadi diverifikasi sesuai dengan sertifikat ya, ketika dikirim bahannya kan ada sertifikatnya ya. Kemudian mengenai pemenuhan terhadap spesifikasi dan dapat ditelusuri sampai kepada produk jadi. Sampel bahan baku diperiksa secara fisik terhadap pemenuhan spesifikasi dan dinyatakan lulus sebelum digunakan. Bahan baku diberi label yang jelas. Kebersihan bahan dan kemasannya diperiksa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran. Jadi kemasannya tuh sudah harus dites dulu bocor atau enggak. Misalnya mau bikin deodoran misalnya, atau jangan sampai bocor bagian penutupnya misalnya, nanti deodorannya kan keluar ya. Kemudian lubang ataupun dalam kondisi yang terbuka. Kemudian apabila ada bahan yang ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi, apabila tidak memenuhi spesifikasi misalnya sudah menggumpal ya, itu dikembalikan ya, bahannya dipisahkan dulu, nanti ada prosedur lagi untuk mengembalikan, soalnya tidak bisa langsung kembalikan aja gitu, enggak. Bahan diterima dulu, diperiksa ya, dikarantina, diperiksa. Kemudian apabila ditemukan tidak sesuai maka akan ada prosedur lagi untuk mengembalikan atau menolak bahan awal tadi ya. Dipisah kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Sistem penomoran batch. Setiap produk jadi diberi nomor identitas produksi atau nomor batch yang memungkinkan untuk dapat melakukan penelusuran. Wajib ya. Jadi di situ ada nomor batch-nya 01234 ya toh. Diproduksi pada tanggal 1 April 2022 ya toh. Nah, nanti suatu saat 2 tahun lagi misalnya ada yang klaim, wah ini produknya ini sudah tidak bagus nih, sudah jamuran misalnya gitu. Nah, akan ditelusuri pada pabrik nomor batch 01234 diproduksi tanggal 1 April ya 2022 jam sekian, coba diambil sampelnya dan itu masih disimpan sampelnya di pabrik. Diambil sampelnya apakah sesuai dengan pelaporan dari konsumen gitu. Nah, itu akan dilakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Karena bisa saja kan barang kosmetik ini kan kalian tahu ya, banyak yang bikin produk-produk palsu ya. Bikin produk palsu untuk menjatuhkan pabrik-pabrik tertentu gitu. Jadi dibuatlah produk palsunya, dibuat mirip dengan produk aslinya, tapi ternyata itu kan palsu. Nah, pas pakai begini mukanya iritasi misalnya. Terus dilaporkan kan, wah setelah dilaporkan ke Bepom ternyata kandungannya ada merkuri misalnya. Nah, itu akan ditelusuri oleh Balai POM apa benar produk dengan nomor batch 01234 tanggal 1 April 2022 diproduksi ada mengandung merkuri sekian persen. Nah, itu akan dilacak ke pabriknya. Nah, apabila ditemukan tidak ada, di pabriknya tidak ada kandungan merkuri dalam produknya, maka bisa dikatakan bahwa konsumen tersebut mendapatkan kosmetik yang palsu ya, mendapatkan kosmetik palsu. Nah, itu akan ditelusuri belinya di mana, online di siapa.
Nah, nanti yang disiapa itu nanti dicek lagi kamu ambil dari mana, diproduksi sendiri kah atau ambil lagi dari orang lain, kayak gitu ya. Jadi itu penting, tulis nomor batch sama tanggal produksinya ya. Sistem penomoran nomor batch dibuat secara spesifik, hanya pabrik yang tahu dan tidak berulang ya, tidak boleh diulang-ulang angkanya. Hari ini 012334 terus tahun depan 012334 lagi, enggak boleh, harus bikin kode ulang ya. Tidak boleh ulang, tidak boleh sama kode produksinya, kode batchnya, dan tidak berulang pada produk yang sama. Jangankan tahun depan, dalam bulan yang sama produksi 2 kali aja, kosmetik misalnya ya, diproduksi krim gitu ya, 1 minggu 2 kali produksi krim ya, karena saking lakunya toh. Nomor batch yang pertama tidak boleh sama dengan nomor batch yang kedua tadi, harus beda ya. Sistem penomoran batch dibuat spesifik dan tidak berulang untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan. Bila memungkinkan, nomor batch dicetak pada label kemasan primer dan sekunder. Tahu label primer dan sekunder, label yang ada pada dos harus sama dengan label yang ada pada botolnya ya. Jadi di boxnya, di kotaknya ditulis 01234, maka di kaleng lagi, di botolnya atau di ya itu pokoknya wadahnya, tubenya itu harus sama 01234 ya. Jadi nomor batch-nya harus sama antara kemasan primer dan kemasan sekundernya ya, baik di kotaknya maupun di tubenya gitu ya. Catatan pemberian nomor batch harus disimpan. Penimbangan dan pengukuran ya. Pada saat kalian melakukan penimbangan di ruang penimbangan, maka menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi. Jadi timbangannya sudah harus terkalibrasi ya. Semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran dicatat dan jika dimungkinkan disaksikan oleh personil yang berbeda. Jadi habis pakai timbangan, saya misalnya, saya tulis di situ nama, pakai timbangan untuk timbang apa, tanggal berapa, ditulis di buku situ habis pakai timbangan gitu, timbang apa gitu, kemudian berapa banyak yang saya timbang, itu harus dicatat ya. Penimbangan bahan, di tempat bahan ada kartu stoknya, jadi kita harus tulis di situ berapa yang kita ambil. Kemudian produksi ya, prosedur dan pengolahan. Semua bahan awal harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Prosedur pembuatan dilaksanakan sesuai prosedur tetap tertulis, serta seluruh pengawasan selama proses yang diperlukan harus dilaksanakan dan dicatat. Produk ruahan diberi penandaan sampai dinyatakan lulus oleh bagian pengawasan mutu. Perlu perhatian khusus terhadap kemungkinan terjadinya kontaminasi silang pada saat tahap proses pengolahan. Dan pada produk kering, penanganan bahan baku produk kering ya memerlukan perhatian khusus. Untuk itu bila diperlukan dapat digunakan fasilitas pengendali debu ya, misalnya mencampur talkum dengan pewarna misalnya, itu kan sama-sama kering tuh, talkumnya kan kering terus kan debu tuh. Nah itu harus punya fasilitas sendiri, jangan sampai debu-debunya tadi tuh mengkontaminasi produk-produk yang lain atau terkontaminasi pada kemasannya, misalnya nanti kemasannya penuh dengan talkum misalnya ya. Contohnya beda salisil itu ya, toh beda salisil kan kalian lihat toh, kadang itu kalau kita terima tuh kan kadang kalian lihat di bagian kemasannya tuh ada putih-putih sedikit, nah itu ya toh. Kemudian fasilitas vakum atau cara lain untuk menyedot jangan sampai debunya itu mengkontaminasi fasilitas. Kemudian produk basah, contoh cairan, krim, lotion ya, diproduksi sedemikian rupa untuk melindungi produk dari kontaminasi mikroba atau kontaminasi lain. Dianjurkan penggunaan sistem produksi dan transfer secara tertutup. Bila digunakan sistem perpipaan, maka untuk mentransfer bahan baku dan produk ruahan harus dapat dijamin bahwa sistem yang digunakan mudah dibersihkan. Kemudian terkait dengan perlabelan dan pengemasan, kesiapan pada pengemasan dilaksanakan sebelum lini pengemasan dioperasikan ya, antara lain peralatan sudah bersih, kemudian berfungsi dengan baik, serta dikosongkan dari seluruh bahan dan produk yang akan dikemas sebelumnya ya.
Jadi saat ini misalnya kalian mau produksi, kan Unilever, contoh ya, Unilever kan banyak tuh produknya toh, mulai dari krim, sabun, sampo, gitu, banyak tuh produknya. Nah ketika dia mau produksi sabun, maka semua peralatan yang sampo tadi diminggirkan, dicuci bersih, ya. Sekarang dia akan mau produksi sabun misalnya, dia akan produksi dan kemasannya juga dipinggirkan, hanya khusus produksi sabun hari ini, ya udah kemasan sabun yang ada sekarang, seperti itu. Kemudian selama proses perlabelan dan pengemasan berlangsung, harus diambil sampel secara acak untuk diperiksa apakah mutunya masih sesuai dengan standar atau tidak. Ya, pencampurannya itu apakah sudah homogen atau belum. Setiap lini perlabelan dan pengemasan ditandai secara jelas untuk mencegah terjadinya campur baur. Sisa dari label dan kemas bahan untuk mengemas, ya, dikembalikan lagi ke gudang dan dicatat. Kan hari ini misalnya rencana mau produksi 500 pack, ya, 500 pack sabun. Ternyata produksinya hanya dapat 400, misalnya 480. Ya toh, berarti masih ada 20 kemasan. 20 kemasan yang harus dikembalikan lagi ke gudang. Bahan pengemas yang ditolak dicatat, diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Apabila produk sudah jadi, harus dikarantina, ya. Kemudian akan dikirim ke gudang pengawasan mutu. Produk jadinya akan dicek dulu, ya, bagian pengawasan mutu. Semua produk jadi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bidang pengawasan mutu, baru boleh didistribusikan. Sekarang bagian pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena akan memberikan jaminan bahwa produk tersebut masih tetap punya mutu yang baik, ya, konsisten, ya. Kemudian kosmetik yang dihasilkan pun masih tetap baik. Sistem pengawasan mutu menjamin bahwa produk tersebut adalah produk yang benar, ya, mempunyai bahan-bahan yang benar, bermutu. Kemudian jumlah yang ditulis di situ, misalnya dia itu 10%, maka kandungannya 10%, ya, serta kondisi pembuatannya sudah sesuai prosedur. Pengawasan mutu meliputi pengambilan sampelnya, pemeriksaannya di lab, pengujian terhadap bahan-bahan awal, kemudian proses dicek juga produk dalam prosesnya gimana, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Apabila diperlukan, maka pengawasan mutu juga akan memantau, dia akan turun ke lapangan produksi, dia akan memantau bagaimana lingkungannya, yaitu apakah masih ikuti prosedur pembuangannya, pencucian alatnya, ya. Apabila ditemukan personil yang tidak melakukan prosedur, maka itu akan jadi catatan, ya, akan dipanggil dan kemungkinan akan dipecat. Kalau tidak dikasih peringatan, kalau tidak diikuti, ya, akan dipecat. Kemudian pengkajian batch, dokumen, program sampel pertinggal, pengujian stabilitas serta pemeliharaan data, spesifikasi bahan awal dan produk jadi. Pengolahan ulang. Jadi metode pengolahan ulang senantiasa dievaluasi untuk menjamin agar pengolahan ulang tidak mempengaruhi mutu produk. Perlu ada pengujian tambahan dari produk jadi yang berasal dari proses pengolahan ulang. Apabila pada saat pengawasan mutu mengawasi produk jadi, ternyata ada yang belum masuk dalam standar nih, dikembalikan kan namanya ke bagian produksi. Nah, itu akan dikelola ulang, diolah ulang gitu, diolah ulang, kemudian akan dicek lagi oleh bagian pengawasan mutu. Produk kembalian diidentifikasi dan disimpan di tempat terpisah atau di area dengan pembatas yang mudah dipindah, seperti terbuat dari bahan pita atau tali. Semua produk kembalian diuji kembali jika perlu, ya. Sebagai tambahan, dilakukan evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk didistribusikan kembali. Produk kembalian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan maka akan ditolak. Produk yang ditolak dimusnahkan sesuai prosedur tetap. Catatan produk kembalian akan disimpan. Kemudian dokumentasi, ya. Sistem dokumentasi meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk tersebut jadi. Sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan, meliputi pemeliharaan peralatan, penyimpanan, ya. Jadi siapa yang pakai alat itu, hari apa, jam berapa, lagi produksi apa, ditulis namanya di situ, ya. Kemudian maupun penyimpanan, siapa yang nyimpan produk itu, namanya harus ditulis di situ. Pengawasan mutu, siapa yang melakukan pengawasan pada saat itu, dicatat namanya.
ya, kemudian didistribusikan dan hal-hal yang lain yang terkait dengan CPKB itu semua harus dicatat, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya tetap menjaga agar semuanya berjalan sesuai prosedur, ya. Jadi untuk mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Kemudian bila terjadi ditemukan kekeliruan dalam dokumen, maka dilakukan perbaikan sedemikian rupa sehingga naskah aslinya tetap terdokumentasi. Perbaikan ditulis sedekat mungkin pada tulisan awal, diparaf dan diberi tanggal. Dokumen yang memuat instruksi ditulis dengan jelas untuk setiap tahapan. Dokumen diberi tanggal dan disahkan. Dokumen harus tersedia bila diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian spesifikasi bahan. Jadi spesifikasi bahan akan dilihat ya pada kemasannya maupun sertifikat yang kalian terima. Ya, meliputi apa nama bahannya, deskripsi bahan, hablur lah kok ini diterima kok menggumpal misalnya, ya toh. Kemudian parameter uji yang lain, terus batas penerimaannya. Dan amplop teknisi jika diperlukan serta peringatan khusus, misalnya harus disimpan pada suhu berapa, ya, harus terhindar dari matahari langsung atau gimana, ya. Kemudian spesifikasi produk ruahan ataupun produk jadi meliputi nama produknya apa, deskripsi produknya apa, gimana sifat fisiknya, gimana mau uji kimianya, mikrobiologinya, ya, gimana penerimaannya serta penyimpanannya harus bagaimana, ya. Kemudian dokumen induk tersedia setiap diperlukan. Dokumen ini berisi informasi nama produk dan kode atau nomor produk, bahan pengemasnya yang diperlukan dan kondisi penyimpanannya, daftar bahan baku yang digunakan baik yang tetap atau yang telah diubah, daftar peralatan yang digunakan serta pengawasan selama proses dengan batasan-batasan dalam proses pengolahan dan pengemasan jika diperlukan. Catatan pembuatan batch ini wajib ya. Dokumen ini harus berisi nama produknya apa, formulanya, campurannya itu apa saja, nama bahan-bahannya apa, berapa persen itu tulis ya per batchnya ya. Kemudian proses pembuatan secara ringkasnya, dibuat dari mana, campur mana, masuk mana, ya ta? Tulis. Kemudian nomor batch atau kode produksi. Jadi ikuti prosedur ya. Misalnya harus bahan A tambah B tambah C. Toh, itu prosedurnya. Terus kalian tulis juga yang kalian lakukan. Kalian masukin bahan A tambah bahan B tambah bahan C. Itu ditulis juga. Jadi catat apa yang kalian buatlah apa yang sudah di prosedurnya. Buatlah sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Ya. Sama yang kalau kalian penelitian kan seperti itu juga. Yang kalau kalian di lab sini kalian ikuti prosedurnya, ya toh, terus kalian kerjakan, kalian catat juga apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian nomor batch dan kode produksi, tanggal mulai ya dan selesai pengolahannya, dikemasnya, identifikasi peralatan apa saja yang dipakai, lokasinya di mana, catatan pembersihan peralatannya gimana, pemeriksaan ini pengemasan, pengambilan sampel dilakukan pada setiap tahap proses pembuatan pengolahan. Dilakukan investigasi terhadap ya produk-produk yang tidak sesuai. Apabila ditemukan oleh Badan Pengawasan Mutu, maka produk yang tidak sesuai akan turun dan investigasi. Ada kemungkinan kesalahan pada prosedur yang dilakukan, tidak sesuai, tidak ikut prosedur, maksudnya bikin suka-suka, toh? Serta hasil pemeriksaan terhadap produk yang sudah dikemas dan diberi label. Catatan pengawasan mutu, ya. Jadi mereka akan mencatat tanggal mereka menguji, identifikasi bahan bakunya, siapa pemasoknya, tanggal penerimaannya, nomor batchnya asli dari bahan baku bila ada, nomor batch produk, nomor pemeriksaan mutu, ya, jumlah produk antara, ruahan, jadi, ya, yang pada saat mereka terima, kemudian tanggal pengambilan sampel serta hasil pemeriksaannya bagaimana. Kemudian ada tahap berikutnya yang dilakukan adalah audit, ya. Ini wajib ada. Setiap perusahaan itu ada audit internal. Ya, terdiri dari kegiatan menilai dan menguji, penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu tersebut. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar ataupun auditor profesional independen atau tim internal yang ditetapkan oleh manajemen. Bila perlu, pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasok dan kontraktor.
Laporan dibuat pada saat setiap kegiatan audit internal selesai dilaksanakan. Sekarang masuk ke penyimpanan. Sampai sini sudah jelas kah? Sudah jelas kah belum, Indri? Indri? Jelas, Bu. Oke, sekarang suaranya sudah jelas. Jelas, Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke penyimpanan. Ya, area penyimpanan harus punya kapasitas yang cukup. Jadi kamu mau produksinya berapa banyak, kamu harus sudah perkirakan penyimpananmu cukup nggak. Jangan sampai produksinya berlebihan, ruang penyimpanannya nggak cukup. Ya, ataupun pesan bahan terlalu banyak, bahan awal misalnya masih bahan awal, pesannya banyak pada tempatnya kecil misalnya, ya toh. Jangan, nanti susah mau nyimpan di mana, kan nggak mungkin disimpan di luar pabrik kan, nanti digigit tikus, ya toh. Jadi harus dipikirkan area penyimpanan ketika kalian mau memesan produknya atau bahan-bahan awalnya, ataupun kalau sudah jadi pun kalian sudah harus memikirkan nampungnya berapa banyak itu tempat penyimpanannya, ya. Memiliki kapasitas yang cukup sehingga memungkinkan untuk semua bahan disimpan mulai dari bahan awal sampai produknya sudah jadi, ya. Kemudian area penyimpanan dirancang sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Ada yang butuh suhu sejuk, itu harus ada AC-nya, ya. Kondisi penyimpanan harus bersih, kering dan dirauh dengan baik. Bila diperlukan kondisi penyimpanan khusus misalnya suhu dan kelembaban, maka disediakan untuk diperiksa dan dipantau. Area penerimaan dan pengiriman. Tempat penerimaan dan pengiriman dapat melindungi bahan produk dari cuaca, ya. Kemudian area penerimaan didesain dan dilengkapi untuk memungkinkan bahan baku atau produk yang datang dapat dibersihkan. Kemudian bila perlu sebelum disimpan, ya. Kemudian area penyimpanan untuk produk karantina diberi batas yang jelas. Bila dimungkinkan disediakan area pengambilan sampel bahan untuk mencegah kontaminasi. Bahan berbahaya disimpan dengan tempat yang khusus dan diberi label, ya, diberi label ini bahan berbahaya, awas gitu. Harus diberi label, jangan sampai kesenggol kaki, tumpah. Nah, nanti kakinya luka karena bahannya kan korosif misalnya. Bagian penerimaan produk, pada saat menerima bahan atau produk, dokumennya harus diperiksa, wajib diperiksa, ya. Kemudian dilakukan verifikasi fisik sesuai dengan deskripsi pada label, jenis dan jumlah, ya. Pada saat diterima aja, tapi dia harus cek juga, oh sudah benar tuh yang datang bahan A, oke, bahan A berapa kilo, 5 kilo, oke. Kemudian dia cek dengan sertifikatnya apakah kodenya sudah sama dengan bahan yang diterima, kodenya ABC misalnya. Kemudian sertifikat maupun kemasannya sama, oke, gitu. Kemudian dia lihat hablur atau enggak gitu, bahannya jangan sampai datang sudah gumpal-gumpal, nah, itu tidak sesuai kan. Nanti ditulis di situ, kalau terima bahan sudah gumpal-gumpal, tulis aja di situ, nanti ada prosedur pengembalian gitu, nanti dikembalikan, ya. Jadi lakukan verifikasi fisik sesuai dengan deskripsi pada label, jenis dan jumlah. Pada saat penerimaan bahan atau produk dikirim, dilakukan pemeriksaan dengan teliti, ya, harus teliti, ya, harus periksa baik-baik. Jangan sampai ada rusak maupun cacat. Catatan pada setiap penerimaan harus disimpan. Siapa yang menerima, tulis nama di situ, tanggal berapa diterima, apa saja bahan yang diterima, harus dicatat pada saat itu juga, tidak boleh menunda, ya. Kemudian pengawasan, catatan penerimaan dan pengeluaran bahan atau produk harus disimpan. Pengeluaran bahan maupun produk memakai sistem first in first out atau first expired first out. Semua label dan wadah bahan maupun produk tidak boleh diubah, ya, dirusak ataupun diganti tanpa persetujuan. Kemudian kontrak produksi dan pengujian. Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian secara jelas harus ditetapkan berdasarkan prosedur, ya, disepakati dan diawasi bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan tidak memuaskan. Ya, ini butuh komunikasi yang baik nih. Kalau sudah terkait kontrak-kontrak ini, ya, harus benar-benar jelas tertuang di dalam kontraknya, ya. Semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan ditetapkan agar menghasilkan mutu produk yang memenuhi standar
yang disetujui bersama, ya. Jangan persetujuannya A nanti bikin kelakuan B, nah nanti lain lagi ceritanya itu, ya. Perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak dibuat secara tertulis dengan menguraikan secara jelas apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Terkait penanganan keluhan, ditentukan personil yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan yang dapat memberikan keputusan. Bila personil yang ditunjuk bukan merupakan personil yang diberikan kewenangan, maka personil tersebut akan diberikan arahan untuk waspada terhadap kasus-kasus keluhan, investigasi ataupun penarikan. Disediakan prosedur tertulis, ya. Jadi setiap penanganan keluhan itu ada prosedurnya, ya. Ada kolom kalau biasanya kalian pernah lihat kotak saran gitu, nah itu, ya. Tapi tidak, kalau untuk di pabrik tidak. Kotak saran tuh biasanya di tempat-tempat pelayanan, ya. Disediakan prosedur tertulis yang menerangkan semua tindakan yang diambil terhadap keluhan, termasuk pertimbangan untuk melakukan penarikan karena adanya cacat dari produk tersebut. Keluhan mengenai cacat produk dicatat secara rinci dan akan dilakukan investigasi, ya. Bila cacat produk ditemukan, ya, atau diduga terjadi dalam suatu batch, maka kemungkinan akan terjadi pada kasus yang serupa pada batch yang lain. Perlu dilakukan investigasi terhadap batch yang lain yang mengandung produk proses ulang yang berasal dari batch yang cacat, ya. Ada kemungkinan terkontaminasi dari produk sebelumnya. Jadi apabila dalam satu hari itu pakai alat yang sama, nah itu harus diperiksa dua-dua batch itu, ya. Kemudian masih terkait penanganan keluhan, setelah evaluasi dan investigasi atas keluhan, apabila diperlukan maka dapat dilakukan tindak lanjut, ya, termasuk kemungkinan penarikan dari produk tersebut, baik batch A-nya maupun batch yang B-nya yang diproduksi dalam hari yang sama misalnya, ya. Kemudian semua keputusan dan upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan dicatat dan dirujuk kepada catatan batch yang bersangkutan. Catatan keluhan ditinjau secara periodik untuk menemukan masalah spesifik atau berulang yang memerlukan perhatian dan mungkin, ya, menjadi dasar pembenaran bagi penarikan produk di peredaran. Apabila terjadi kegagalan produk ataupun kerusakan produk yang berdampak pada keamanan produk tersebut, maka instansi yang berwenang harus diberitahu. Oke, sekarang sudah terdapat penanganan keluhan, maka akan dilakukan penarikan produk, gitu. Ada sistemnya penarikan produk, ya. Jadi sistem penarikan dari peredaran terhadap produk-produk yang diketahui atau diduga cacat atau bermasalah, ya, menyebabkan iritasi, ya. Maka yang pertama ditugaskan personil yang bertanggung jawab, ya, serta personil lain untuk pelaksanaan yang tepat bagi seluruh aspek yang akan berkaitan dengan penarikan produk. Dibuat prosedur tertulis, harus ditulis, ya, prosedurnya gimana mengenai penarikan produk tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Pelaksanaan penarikan produk dilakukan secara tepat dan efektif. Catatan mengenai distribusi, antara lain harus tersedia informasi yang cukup mengenai distributor, ya, harus tersedia bagi personil yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk. Next, perkembangan proses penarikan produk dicatat dan dibuat laporannya, ya, meliputi rekonsiliasi atau kesesuaian jumlah produk yang telah dikirim dan yang ditarik kembali. Keefektifan pengolahan penarikan produk dievaluasi dari waktu ke waktu. Disediakan instruksi tertulis untuk menjamin produk yang ditarik disimpan pada tempat atau area yang terpisah dan aman sambil menunggu keputusan selanjutnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait bagaimana membuat suatu sediaan kosmetik yang baik, ya. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja di pabrik kosmetik, nah itu yang tadi disampaikan itu semuanya sudah berjalan, hanya tinggal mengawasi apakah pelaksanaannya, ya, apakah yang terjadi ini masih sesuai dengan prosedural, masih ikut prosedur enggak. Siapa tahu sudah ganti orang, ya,
ganti personil yang ada di situ, su bikin lagi lah peraturan lagi sendiri ya. Atau karena ada peningkatan mutu sehingga yang sebelumnya misalnya masih belum tertangani dengan baik, maka dilakukanlah prosedur-prosedur yang tambahan untuk meningkatkan mutu dari kosmetik tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan kak? Coba dibuka dulu, saya apa namanya ini screenshot dulu yang hadir. 2, 4, 6, 8, 9 orang aja belum terbuka. Teresa belum juga. Teresa cuma kelihatan laptop. Indri Putri mana? Kurnia, Stella, Agnes, Wendy, Marvin. Malah ketutup lagi punya Apri. Agnes, oh ya Agnes,